Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pembelajaran kali ini bersama Ibu Erlina Metia, pembelajaran PPKN kelas 9. Yang akan kita bahas adalah dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kamu ketahui Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Telah mengalami beberapa fase dalam kehidupan berdemokrasinya. Yang kita lihat yang pertama adalah demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Kita memakai Undang-Undang Dasar atau konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45 dengan sistem pemerintahannya presidensial, di mana kabinet bertanggung jawab kepada siapa? Kepada presiden. Meskipun ya kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan MPR. Ya, tetapi kekuasaan yang paling besar pada masa periode ini adalah di tangan presiden. Selama MPR dan DPR dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada perkembangan selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Pusat melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Berarti kan terjadi penyimpangan. Kalau presiden dia di mana kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Tapi di sini disuruh kepada Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil sidang PPKI. Ingat ya, pelajaran kelas 7 itu ya. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama. Ya, nama kabinetnya kabinet parlementer ya, dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Berarti terjadi lagi penyimpangan dari apa? Dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 45 itu ya, ada nggak Perdana Menteri? Tidak ada. Ya, di mana di Indonesia hanya ada presiden. Dia sebagai kepala negara, dia sebagai kepala pemerintahan. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Masuklah periode yang kedua, namanya demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Perlakuan kembali terhadap pemberlakuan kembali terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada prakteknya pada tahun ke tahun ya, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan dirinya Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal ini paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Nanti akan kamu lihat ya, berarti terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang ketiga adalah namanya demokrasi Pancasila. 1966 sampai 1998. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa yang ketiga adalah pada demokrasi Pancasila masa reformasi. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturannya. Sekarang timbul ya dari macam-macam demokrasi tadi ya, timbullah pertanyaan dari kita, mengapa kedaulatan rakyat itu perlu dilaksanakan? Ya, tadi diketahui kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Supaya apa? Satu, adanya kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum atau legalitas hukum? Supaya di negara ini jelas apabila sesuatu ya A harusnya A sesuai dengan hukum yang berlaku. Seseorang bersalah ya wajib dihukum sesuai dengan aturan, tidak ada perbedaan masing-masing orang yang ada di Indonesia, apapun jabatannya, apapun kondisinya dia. Jadi harus ada kepastian, ya, kepastian hukum. Ya, kita harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah perlakuan yang sama. Ya, setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Ya. Yang ketiga alasannya ya kedaulatan rakyat itu perlu dilaksanakan legitimasi demokrasi. Kepastian demokrasi. Rakyat semuanya punya hak ya untuk duduk di pemerintahan. Ya, apabila dia benar-benar cocok di sana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan-perbedaannya. Karena setiap warga negara wajib mempunyai haknya. Ya, ada haknya di sana dan ada kewajibannya. Kemudian mengapa ya yang keempat adalah tuntutan akal budi. Akal budi dari siapa? Dari masyarakat Indonesia agar dilaksanakannya kedaulatan. Karena di Indonesia ya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, jadi sebagai pemerintah harus melaksanakannya. Sekarang pelaksanaan demokrasi itu di Indonesia itu ada dua. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Ya, yang pernah dipraktekkan di Indonesia. Kalau yang sekarang dipraktekin di Indonesia adalah demokrasi langsung. Ya. Kalau demokrasi langsung itu rakyat memberikan hak suaranya kepada pemerintah secara langsung. Biasanya pelaksanaannya di dalam pemilihan umum. Ya. Nanti tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan umum, berarti pelaksanaan secara langsung. Kemarin juga dilaksanakan secara langsung kita pilih siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi anggota legislatif di Indonesia. Kemudian, ya, demokrasi tidak langsung itu apa sih? Ya, rakyat tidak langsung memilih calonnya.
pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Ini dilaksanakan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Ya, Orde Lama dan Orde Baru. Ya, setelah itu mengalami perubahan dengan demokrasi langsung. Kalau demokrasi tidak langsung, kita memilih wakil-wakil kita. Kita serahkan hak suara kita kepada mereka. Mereka lah yang akan menentukan pilihan. Inilah pelaksanaannya. Jadi sudah pernah dilakukan di Indonesia, baik demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jim Lee. 1. Kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, rakyat. Kalau di Indonesia diimplementasikan pada siapa yang punya kedaulatan tertinggi, nggak mungkin rakyat itu akan memerintah secara bersamaan. Jumlahnya banyak. Bagaimana caranya? Ditunjuklah satu badan, namanya MPR. Yang kedua, prinsipnya adalah kebebasan dan persamaan. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menentukan ya haknya, ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sama semuanya, tidak ada perbedaan. Sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, prinsip adalah prinsip yang terbuka dan bertanggung jawab. Terbuka, dilihat, diketahui oleh semua masyarakat Indonesia. Dan bertanggung jawab. Pemilihan umum secara langsung. Rakyat langsung melihat siapa yang akan duduk di pemerintahan. Siapa yang akan menjadi presiden. Ya, jadi terbuka dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dari pelaksanaan demokrasi tersebut. Sekarang kita lihat asas-asas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. 1. Langsung. Rakyat secara langsung memberikan hak pilihnya kepada siapa? Kepada yang akan ditunjuknya. Siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi DPR. Secara umum artinya seluruh warga negara punya hak tanpa pengecualian sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau warga negara Indonesia ya, kemudian dia harus berumur 17 tahun atau sudah menikah ya, mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Semuanya bebas menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan. Rahasia. Pada saat pemilihan umum tidak diketahui siapa yang dipilih oleh masing-masing orang. Karena berada dalam suatu bilik atau kamar. Tidak perlu diketahui. Bebas, tidak ada paksaan. Kemudian jujur. Sebagai masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum harus jujur dan adil. Tidak berat sebelah. Ya, adil dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.